cara transaksinya tinggal tap-tap seperti ini ya, Bongko Kopior 2 Putu Ayu 2 misal. Nah, atau kita bisa langsung klik angkanya, misalnya pepes pindang ini kita klik, kita misalnya ada order 5 save gini. Nah, kata 5 atau pakai kata kunci misal Sinom. Nah, langsung muncul Sinom gini ya, seperti itu. Atau misalnya resource. Nah, resource beli 3 misalnya, seperti itu. Atau kita bisa cari berdasarkan kategorinya. Jadi misalnya kategori jajan, yang muncul jajan saja, Putu Ayu misalnya ditambah seperti itu. Minuman atau all ini untuk semua. Kemudian klik keranjang. Nah, klik keranjang ini kita bisa menyebutkan kembali ke pelanggan apa pesanannya sudah sesuai. Kita juga bisa menambahnya, menghapus, mengurangi atau menghapusnya. Misalnya menghapus seperti ini ya. Kemudian kita bisa pilih metode bayarnya, pakai tunai atau pakai BCA atau yang lain bisa ditambah sendiri. Misalnya kita pilih tunai aja ya. Kemudian bayar. Nah, bayar ini bisa pakai uang bayar atau uang pas. Misalnya uang bayar ini orangnya bayar 100.000, akan otomatis tampil uang kembaliannya. Kita juga bisa memberikan nama pelanggan atau nomor meja ya. Kalau nama pelanggan misalnya kakak misalnya, nanti akan tampil di struknya nama pelanggannya kakak. Kalau nggak diisi nanti nggak akan tampil nama pelanggan atau nomor meja. Kalau kita ngisinya angka saja, maka nanti munculnya sebagai nomor meja, misalnya angka 5 gini ya. Kita coba bayar. Nah, munculnya sebagai nomor meja kalau angka saja. Kalau ada hurufnya sebagai nama pelanggan, seperti ini. Coba kita cetak struknya. Ini cukup sekali saja ya koneksi printer saat aplikasi pertama dibuka. Untuk transaksi selanjutnya nggak pakai koneksi lagi. Kita cetak. Nah, seperti ini struknya. Nah, ini logo, alamat dan lain-lain bisa dirubah ya, ada settingannya. Atau tanpa gini-gini juga bisa, misalnya cuma menampilkan nama outletnya saja. Terus ini apa, tanggal transaksi, ini kata terima kasih ini bisa diganti sendiri seperti ini, bagus banget. Selain dicetak, struk ini juga bisa di share. Nah, di share via WA atau yang lainnya, nanti berupa gambar hasilnya. Untuk fiturnya seperti ini ya. Pertama, stok ini opsional, boleh diaktifkan boleh tidak. Terus mutasi stok ini untuk melihat barang keluar masuknya. Kemudian laporan penjualan per nota, ini untuk detail apa jika kita ingin mencetak ulang notanya dan lain-lain. Kemudian ada laporan penjualan per barang, kita bisa memfilter berdasarkan tanggal, shift, kategori atau metode bayarnya. Misalnya kita mau cetak laporan penjualan seminggu terakhir, berarti kita bisa filter berdasarkan tanggal. Atau kita mau cari seminggu terakhir dari kasir kasir shift 1, bisa difilter. Kemudian kita bisa juga mengekspornya ke Excel laporan penjualan atau dicetak, nanti akan saya praktekkan. Kemudian kita juga bisa share struk ini. Selain dicetak, struknya juga bisa di-share di WA, nanti berupa gambar ya. Kemudian kita bisa kasih nomor meja atau nama pelanggan di struknya, ini opsional. Kemudian hak akses pegawai. Hak akses pegawai ini untuk membatasi akses karyawannya. Misalnya karyawan tidak diizinkan untuk melihat profit, HPP atau menambahkan stok, kita bisa setting di hak akses, menu hak akses. Kemudian master barang ini untuk menambahkan barangnya, HPP, gambar barang, nama barang, harga jual dan lain-lain. Kemudian
ini kategori ini untuk mempermudah dalam transaksi atau laporannya. Misalnya kita membuat kategori makanan, minuman, jajan, dan lain-lain. Kemudian setting stroke. Menu setting stroke ini digunakan untuk setting nama toko, logo ini opsional ya, dan lain-lain. Kemudian keunggulan dari aplikasi ini yaitu berbasis Android, offline, tanpa langganan, cukup sekali bayar saja bisa digunakan selamanya. Simple, mudah digunakan, menggunakan printer Bluetooth ya, dan support WA. Support WA ini jika ada kebingungan dan mau konsultasi bisa hubungi saya langsung di nomor WA. Video pertamanya saya spill menu hak akses ya. Kita bisa setting hak akses untuk pegawai seperti ini. Misalnya pegawai boleh hapus barang, tinggal diaktifkan. Kalau nggak boleh, tinggal nggak diaktifkan. Kemudian ada masker kategori barang ya, saya spill. Nah, kita bisa menambahkan kategori untuk memudahkan transaksi, mengelompokkan barangnya. Kalau ini master barang ini kita bisa menambahkan barang. Nah, menambahkan barang bisa menambahkan stok di sini, mengurangi stok, bisa ekspor atau impor, misalnya pindah HP dan lain-lain. Kita juga bisa mengedit barangnya tanpa stok atau pakai stok seperti itu ya. Kemudian laporan penjualan. Nah, ini laporan penjualan ini kita bisa filter berdasarkan tanggal, nama kasirnya apa, siapa ya, misalnya all, metode bayarnya, kategori. Kita bisa print atau Excel, misalnya kita mau ngeprint laporan penjualan. Nah, kita bisa ya. Nah, ini cetak laporan penjualan tanggal 10, nama kasirnya all, total omsetnya sekian, detailnya laku sekian, untuk seperti itu ya. Kita juga bisa ekspornya ke Excel, atau misalnya kita mau spesifik, misalnya mau penjualan atas nama kasir Budi saja, tampilkan. Nah, yang akan muncul jumlah omset profit atas nama kasir Budi saja, seperti itu. Kemudian ada laporan penjualan per nota. Ini kita juga bisa filter berdasarkan tanggal dan filter berdasarkan transaksinya dibatalkan atau all. Kemudian kita bisa filter berdasarkan nomor notanya atau nama kasirnya, misalnya Budi, akan tampil Budi saja. Klik detail. Nah, ini kita bisa cetak ulang struk, misalnya perlu mencetak ulang struk juga bisa seperti itu. Nah, kita bisa cetak ulang struk di menu ini. Nah, kemudian ada fitur lagi, ini detail. Nah, kalau laporan penjualan detail ini laporan lebih terperinci lagi ya, laporannya setiap item barang keluarnya. Nah, seperti ini ya, sinom besar, riwayat barang barang lakunya, lebih detail lagi. Nah, kita bisa lihat riwayat dan kita bisa ekspor ke Excel. Kemudian ada laporan stok. Nah, untuk laporan stok ini kita bisa menampilkan jumlah stoknya ya. Ini misalnya bungkus kopior, jumlah stok 22. Nah, kemudian mutasi stok. Ini untuk melihat barang keluar masuk. Untuk mempermudah cara bacanya, kita bisa filter berdasarkan barangnya, misalnya bungkus kopior. Kita tampilkan. Nah, kemudian kita bisa filter berdasarkan tanggalnya ya. Nah, kita bisa lihat dari pertama kali transaksi ada penambahan stok 30, berkurang 2 jadi 28, berkurang 3 jadi 25, berkurang 3 jadi 22. Untuk fitur stok ini juga bisa dinonaktifkan ya, misalnya bungkus kopior ini nggak pakai stok misalnya, kita bisa tinggal edit di sini tanpa stok. Kalau tanpa stok nanti di sini juga nggak akan tampil.
Nah, mengkopier kan hilang ya, seperti itu. Dimutasi juga nggak tampil. Dan saat transaksi juga, nah bungku kopier tidak menampilkan stok. Nah, tidak, kalau ini Putu Ayu kan menampilkan stok 20, seperti itu. Kemudian untuk setting stroke ada di menu ini ya, setting stroke. Nah, kita bisa menambahkan nama toko, alamat, dan lain-lain, opsional ya. Kita juga bisa menambahkan logonya juga, opsional juga, nggak pakai juga nggak apa-apa, seperti itu. Kalau ada pertanyaan atau berminat untuk memesan aplikasi ini, bisa hubungi saya di nomor WA yang ada di deskripsi ya. Terima kasih.